Om Swastiastu. Swastiastu Ibu. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan Ye. Tiang Niwayan Ema Permatasari, mahasiswa PPG kategori 2 kelas 007 PGSD Uniksa. Oke. Hari ini saya minta kesempatannya untuk wawancara terkait eksplorasi penyebab masalah yang dialami di sekolah kita SD Pak Senua. Ya. Bapak silahkan perkenalkan diri dulu deh. Oke, terima kasih Bu Emma. Jadi perkenalkan, nama saya Yoyan Gita SPD. Saya dinas di SD 4 Benoa. Kebetulan pada pagi ini mendampingi Ibu, kapasitas saya adalah sebagai seorang fasilitator guru penggerak. Kemudian juga dipercaya menjadi instruktur pengajar praktik. Dan kemarin saya baru selesai mengerjakan bertugas sebagai pengajar praktik Ibu. Jadi terkait dengan permasalahan ini, saya sangat menyambut baik Ibu ya untuk program ini. Mungkin yang terkait dengan rendahnya motivasi belajar siswa di sekolah ini ya mungkin ya. Jadi kita ketahui Ibu bahwasannya di sekolah ini yang pertama itu faktor psikologi ya. Kemudian ada beberapa orang tua yang masih belum ada komunikasi yang bagus. Kemudian juga rendahnya minat baca juga ada. Kemudian dari temannya komunikasi juga masih juga kurang. Mungkin seperti itu kebanyakan itu. Yang dari motivasi Pak Ngi. Iya, betul. Kemudian kalau dari segi rendahnya kemampuan literasi dan numerasi yang terjadi di sekolah kita itu faktor penyebabnya apa Pak Ngi? Salah satunya kalau literasi kebanyakan yang pertama adalah faktor dari orang tua, juga ada ibu yang orang tua dari mengawasi, kemudian tidak ada mungkin komunikasi. Kalau di sekolah kemungkinan kalau misalnya buku literasi sudah banyak, di perpustakaan sudah banyak, cuma mungkin kemauan dan minatnya saja yang masih kurang. Ini yang perlu kita perdalam lagi dengan Bapak Ibu guru kita berikan dia motivasi untuk menumbuhkan yang namanya kesadaran, itu yang memang kita tidak mudah Ibu Emma ya. Jadi menumbuhkan kesadaran itu perlu suatu yang bertahap supaya dia juga paham apa sih gunanya untuk dia literasi. Karena selama ini literasi itu hanya sekedar membaca, karena tidak seperti itu ya Bu ya. Jadi ada menganalisa dan lain sebagainya. Sehingga memang perlu namanya yang pertama dari awal kelas 1 awal sudah diajarkan cara membaca yang baik yang benar. Kemudian bagaimana dia bisa menganalisa sampai saatnya dia di kelas 5 dan kelas 6 sudah bisa menyimpulkan. Nah cuma inilah mungkin tantangan Bapak Ibu guru kita semua, bahwasanya kita perlu menemukan kesadaran anak. Nah ini yang belum maksimal saya lihat ya. Kemudian masalah berikutnya itu terkait dengan siswa kita kelas 4, Dani. Dia sudah kelas 4 tetapi belum bisa membaca, menulis dan berhitung dengan baik. Kira-kira faktor penyebabnya apa itu terkait dengan kebutuhan khusus nih Pak? Ya, kita ketahui ya memang kebutuhan khusus sekolah ini memang kita sudah berusaha ya Bapak Ibu ya. Dari guru sudah berusaha, tapi kemungkinan memang ada dari faktor anaknya memang ada suatu kekurangan atau kemungkinan yang belum dia pahami mungkin ya. Dan orang tua juga ini sebenarnya faktor orang tua juga sangat penting. Kita tidak hanya di sekolah saja untuk itu ya. Kalau memang orang tuanya memang intent dengan anaknya, mungkin dia akan membuat suatu mengajarkan les atau privat di luar ya. Tidak hanya guru kita. Cuma mungkin ini yang perlu kita komunikasikan, karena memang orang tua dan guru sudah selama ini berkomunikasi dengan baik, cuma mungkin intentnya itu yang belum mungkin ya. Jadi kalau misalnya dari guru sudah sih saya lihat beberapa sudah melakukan suatu privat, cuma memang dari anaknya memang perlu kita ekstra sekali ya untuk anak itu sendiri, mungkin begitu Bu. Kemudian masalah berikutnya itu yang hadapi hubungan atau relasi komunikasi antara guru dengan orang tua itu masih terbatas. Ya betul. Jadi bisa sampaikan tadi itu memang kita mengakui ya keberhasilan daripada seorang anak itu tidak hanya guru saja ya Bu ya. Jadi kita juga harus bisa membangun korelasi komunikasi yang baik dengan orang tua. Karena tanpa dipungkiri juga kalau tidak ada orang tua kita kan cuma 8 jam di sekolah. Ya, sedangkan untuk orang tua itu sisanya. Jadi kita sebagai orang tua yang kedua di sekolah, sedangkan orang tua itu adalah yang pertama. Jadi kalau misalnya kita tidak berkomunikasi yang baik dengan orang tua, pasti tidak akan balance anak-anak ya. Pasti tidak akan tercapai apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin tujuan untuk anak itu tidak bisa kita capai dengan baik. Jadi penting sekali korelasi komunikasi dengan orang tua. Jadi
kalau memang perlu halnya apa namanya satu pendekatan, kita bisa memanggil orang tuanya, kita ajakkan diskusi bersama. Itu yang mungkin itu saja jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan apa anak yang bermasalah bagaimana. Mungkin itu. Kemudian ini faktor penyebab yang berikutnya itu adalah kurangnya pembelajaran hot di kelas. Jadi di kelas itu kita masih jarang menggunakan pembelajaran hot. Faktor penyebab kurangnya ini kenapa? Kalau kita lihat ya Bu ya, kalau sekarang kita memang sih dengan aja ANBK ini kan ada literasi dan numerasi, dan memang untuk standar pendidikan itu memang hot ya. Begitu pula juga nanti di pendidikan di kurikulum mereka ini juga standarnya juga hot ya. Cuma memang satu kesiapan SDM kita juga masih belum ya Bu ya. SDM kita sama guru-guru kita yang masih belum begitu paham bagaimana hot itu dibuat. Kemudian indikatornya apa itu masih belum, termasuk juga musim masih belum. Dan juga dari kurikulum mereka juga yang sudah menggunakan hot, kita masih terbatas gitu ya. Artinya referensi itu masih terbatas. Kemudian misalnya dari segi pengawas juga masih belum juga menguasai hal itu. Jadi imbasnya ya ke guru-guru kita. Jadi di atas juga masih mungkin kebingungan ya, apalagi di bawah kan seperti itu ya. Jadi memang untuk hot ini kita bertahap Ibu. Jadi sesuai dengan kurikulum mereka yang memang sudah diterapkan di kedepannya. Dari sekarang juga di platform mereka juga sudah banyak kali yang menggunakan hot ya Bu ya. Jadi itu bisa dijadikan acuan. Tapi ketika nanti kita sudah membuat satu kurikulum yang mandiri berubah, artinya kita sendiri yang membuat, di sanalah kompetensi gurunya harus ditingkatkan. Jadi paling enggak kompetisi guru lah Bu ya. Kita gunakan untuk workshop dan lain sebagainya biar lebih maksimal ya. Kemudian pertanyaan ke-6 ini masih banyak guru-guru yang belum mampu menggunakan model-model pembelajaran inovatif di kelas. Ya. Jadi pengalaman saya Bu ya, untuk membuat suatu model pembelajaran inovatif memang guru yang harus dirancang ya. Jadi guru itu gimana dia membuat satu ide yang kreatif, inovatif. Intinya bagaimana ketika anak itu sudah ada di kelas dia senang. Itu intinya. Itu dah faktornya itu kok guru jarang menggunakan model-model nih. Yang pertama membuat dia jarang itulah satu, dia kurang memahami apa yang ditekan siswa. Itu pertama, pemetaannya. Yang kedua dari diri gurunya sendiri. Jadi dia nggak kreatif memanfaatkan apa sih yang harus dibuat untuk anaknya biar dia senang. Kalau intinya kalau pembelajaran yang sekarang istilahnya merdeka belajar, intinya bagaimana anak itu supaya begitu dia masuk dia sudah senang ya. Senangnya inilah kita harus kreatif. Nah, jadi tidak kita boleh kita bilang berada di luar zona nyaman ya. Jadi guru-guru harus berpikir lebih daripada yang biasanya. Jadi itu yang belum dikuasai oleh Bapak Ibu guru kita. Jadi SDM ya, kreativitasnya, kompetensinya kurang pemahaman tentang model itu sintak-sintaknya. Kalau model-model sih banyak sudah tahu. Tapi penerapannya di kelas ya, kadang-kadang tidak sesuai. Itu yang masih kurang paham. Kadang-kadang ada ambigu ya. Ada misalnya ini dikira seperti ini padahal seperti itu ya. Pemahaman dan pandangan guru juga masih belum lah. Miskonsepsi jadi. Apa ya? Antara model dan penerapannya. Yang terakhir nih Pak Nggih. Yang terakhir itu kurangnya kemampuan guru dalam penerapan TK IT. Ini sudah menjadi masalah kita Bu bersama, bukan hanya di Bali aja Bu ya. Di Indonesia secara umum terutama guru-guru yang sudah menginjak pensiun, yang sudah umurnya 45 itu memang IT itu sudah malas. Susah. Memang kita gimana ya Ibu ya, jadi mengubah mindset guru untuk pembelajaran IT ini masih belum maksimal. Jadi kita melalui yang sekarang ada istilahnya program guru berlaku dan program BPG juga seperti itu ya. Itu Ibu harus dirangsang untuk biar bisa lebih kreatif gitu yang menggunakan IT. Karena mau nggak mau Bu, kita apalagi dengan COVID-19 ini saya yakin IT itu memegang peran yang penting ya Bu ya. Jadi mau nggak mau kita mungkin nanti akan mendukung dari sekolah juga bagaimana caranya supaya kegiatan-kegiatan yang berbasis IT itu bisa kita tingkatkan untuk kemajuan dan kompetensi siswa kita sendiri. Gitu ya. Ya baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan.